Kepemimpinan itu bukan gelar, bukan juga posisi berkuasa. Kepemimpinan sejati adalah panggilan, tanggung jawab untuk membimbing, menginspirasi, dan memberdayakan. Ini tentang menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa dihargai, dihormati, dan termotivasi untuk mencapai potensi penuh mereka. Pemimpin sejati memahami bahwa kesuksesan mereka terkait erat dengan kesuksesan tim mereka. Bayangkan sebuah taman. Seorang pemimpin bukanlah orang yang hanya memiliki taman itu. Pemimpin sejati adalah tukang kebun yang merawat setiap tanaman, memberi mereka sinar matahari, air, dan perawatan yang tepat. Mereka memahami bahwa setiap tanaman itu unik, membutuhkan pendekatan yang berbeda, sentuhan yang berbeda. Inilah esensi dari kepemimpinan yang suportif. Ini tentang mengenali potensi dalam diri setiap individu dan memberi mereka alat, bimbingan, dan dorongan untuk berkembang. Video ini akan membahas inti dari kepemimpinan yang suportif. Kita akan menjelajahi kekuatan transformatif dari memberdayakan tim Anda, memahami kekuatan unik mereka, dan membimbing mereka untuk mengatasi tantangan dan mencapai kesuksesan bersama. Mari kita mulai dengan sebuah cerita. Di sebuah kota yang ramai, berdirilah sebuah sekolah. Aula-aulanya dipenuhi dengan tawa dan obrolan para siswa. Di pucuk pimpinan ada seorang kepala sekolah, seorang pria dengan pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa. Namun, dia memiliki kelemahan yang fatal, keengganan untuk berbagi kebijaksanaan dan memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Wakil kepala sekolah, seorang wanita dengan potensi dan antusiasme yang besar, mendapati dirinya terkekang. Karena ingin berkontribusi dan belajar, dia berulang kali menemui penolakan. Kepala sekolah yang merasa tidak aman dengan posisinya, menimbun pengetahuan dan menghambat pertumbuhannya. Hasilnya, sebuah sekolah yang terbagi. Wakil kepala sekolah semangatnya terdamping, semakin sulit untuk menginspirasi para guru. Para guru yang tidak memiliki arahan dan dukungan yang jelas, kesulitan untuk memotivasi murid-murid mereka. Kisah ini menjadi pengingat yang nyata akan pentingnya kepemimpinan yang suportif. Ketika kita menghambat pertumbuhan orang lain, kita menghambat pertumbuhan seluruh tim. Cerita ini menyoroti kesalahan umum dalam kepemimpinan. Rasa takut untuk memberdayakan orang lain. Padahal kepemimpinan sejati bukanlah tentang mempertahankan kekuasaan, tetapi tentang memberdayakan orang lain untuk menemukan potensi mereka sendiri. Seorang pemimpin yang suportif ibarat seorang tukang kebun yang merawat setiap tanaman dengan hati-hati. Mereka memahami bahwa setiap orang memiliki bakat dan kemampuan unik yang menunggu untuk ditemukan. Mereka mendorong tim mereka untuk mempelajari keterampilan baru, mengambil tantangan baru, dan keluar dari zona nyaman mereka. Mereka memberikan kesempatan untuk pengembangan profesional, lokar karya, dan program bimbingan. Mereka menciptakan budaya belajar terus-menerus, di mana kesalahan dipandang sebagai peluang untuk berkembang dan umpan balik diberikan secara konstruktif dan dengan kebaikan. Ingat, lilin tidak akan kehilangan apapun dengan menyalakan lilin lainnya. Dengan memberdayakan tim Anda menyalakan api yang akan menerangi seluruh organisasi. Setiap individu itu unik dengan kekuatan, kelemahan, dan gaya belajar mereka sendiri. Seorang pemimpin yang suportif memahami hal ini dan menyesuaikan pendekatan mereka. Mereka menyadari bahwa apa yang memotivasi satu orang mungkin tidak memotivasi orang lain. Mereka meluangkan waktu untuk memahami aspirasi, kekhawatiran, dan komitmen pribadi setiap anggota tim. Mereka fleksibel dalam pendekatan mereka, menawarkan dukungan dan bimbingan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Pendekatan individualistik ini menumbuhkan rasa memiliki dan nilai dalam tim. Setiap anggota merasa dilihat dan dihargai atas siapa mereka. Keluar dari zona nyaman, tantangan sebagai katalis pertumbuhan. Tantangan bukanlah hambatan, tetapi peluang untuk tumbuh. Seorang pemimpin yang suportif mendorong tim mereka untuk keluar dari zona nyaman mereka dan menerima tantangan baru. Mereka menyediakan jaring pengaman, meyakinkan tim mereka bahwa tidak apa-apa untuk membuat kesalahan. Mereka memecah tugas-tugas yang menakutkan menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Mereka menawarkan bimbingan dan dukungan di setiap langkah, merayakan kemenangan kecil, dan memberikan umpan balik yang konstruktif di sepanjang jalan. Pendekatan ini menumbuhkan budaya ketahanan dan tekad. Tim belajar untuk menghadapi tantangan secara langsung
mengetahui bahwa mereka memiliki dukungan dan bimbingan dari pemimpin mereka. Seni pendelegasian memberdayakan melalui kepercayaan. Pendelegasian bukan hanya tentang menugaskan tugas. Ini tentang memberdayakan tim Anda dengan mempercayakan mereka dengan tanggung jawab. Seorang pemimpin yang suportif mendelegasikan tugas secara strategis, mencocokkan tugas dengan keterampilan dan minat individu. Mereka memberikan harapan yang jelas, tenggat waktu, dan sumber daya yang diperlukan. Mereka mempercayai tim mereka untuk menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien. Mereka tersedia untuk menjawab pertanyaan dan memberikan bimbingan tanpa melakukan micromanaging. Pendelegasian yang efektif tidak hanya meringankan beban kerja pemimpin, tetapi juga memberdayakan tim, membangun kepercayaan diri mereka, dan mengembangkan keterampilan mereka. Pemimpin yang membentuk pemimpin, warisan inspirasi. Tanda seorang pemimpin sejati bukanlah jumlah pengikut yang mereka kumpulkan, tetapi jumlah pemimpin yang mereka ciptakan. Pemimpin yang suportif memahami bahwa warisan mereka terletak pada pertumbuhan dan perkembangan tim mereka. Mereka mengidentifikasi calon pemimpin dalam tim mereka dan memberi mereka kesempatan untuk memimpin. Mereka membimbing dan mengarahkan mereka, berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka. Mereka menciptakan budaya kepemimpinan, di mana setiap orang merasa diberdayakan untuk maju dan memimpin, terlepas dari posisi mereka. Pendekatan ini menciptakan efek riak. Ketika para pemimpin muncul dari dalam tim, mereka pada gilirannya menginspirasi dan memberdayakan orang lain, menciptakan siklus pertumbuhan kepemimpinan yang baik. Kesimpulan, memimpin dengan hati dan visi. Kepemimpinan bukanlah tentang menggunakan kekuasaan, tetapi tentang memberdayakan orang lain. Ini tentang menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa dihargai, dihormati, dan terinspirasi untuk mencapai potensi penuh mereka. Ini tentang memimpin dengan hati dan visi, membimbing tim Anda menuju tujuan bersama sambil memelihara pertumbuhan individu mereka. Ingat, pemimpin terhebat tidak dilahirkan, tetapi dibentuk. Sistem yang vainlaplan berpikir better dibimbing oleh kini menginspirasi,